Sate usus doang. Sate ampela doang. Oh. Oh. Ayo duduk. Sorry. Ini bos. Yuk, Bapak nanya dulu namanya siapa, tinggal di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sini Ibu. Tuh Susanto. Ya sini maju. Terus. Nama saya Surtadi yang dari Kebumen Pak Haji. Ya, yang waktu itu pernah pencerahan di sini waktu udah sekitar setahun. 15 hari, Kamis besok Pak Haji. Yang disuruh riado di kandang kambing. Ya. Dan terus saya sudah 9 hari lebih. Kata Pak Haji suruh 9 hari. Tapi sekarang sudah 15 hari. Terus itu yang jadi pertanyaan saya. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah udah ada perubahan. Udah ada perubahan. Kalau kira-kira mungkin ya kurang lebih ya 20% ada lah. Tapi ya itu maunya saya kan, itu saya telepon di rumah ke mbok saya, itulah mak saya. Katanya suruh biar bilas itu, biar sampai 100% gitu maunya. Terus saya pun tekadnya begitu Pak Haji. Ya udah di sini aja di kebun. Iya. Terus itu saya minta solusinya Pak Haji. Ya. Di kebun? Iya. Di kebun Pak. Tadi kan saya tanyain tamu saya. Apa yang bikin hajatnya kamu bisa cair 10 miliar? Alhamdulillah Pak Haji belum 10 miliar, baru 4 miliar yang di Riau. Pekanbaru ya. Dia di kebun. Iya Pak Haji. Nah dia di kebun nanam pohon. Hasil tanaman pohonnya buat makan anak yatim. Terong, cabe, tomat, semuanya. Namanya sedekah profesi. Riado sedekah profesi. Jadi dia nanam tales. Talesnya buat makan anak yatim. Nah tinggal Bapak apa yang bisa berbuat. Kan Bapak gak bisa sedekah. Iya. Uang. Nggak bisa. Nah sedekahnya tenaga aja. Bapak apa? Macul. Iya. Bapak ngelola kolam ikannya anak yatim. Bapak ngelola apa yang Bapak bisa itu aja. Ya. Nggak lebih dari itu nggak ada. Kayak contoh ya Pak. Ya. Tadi Pak Sidik dengar sendiri ya. Tadi ada tamu saya. PKL. Ya di atas PKL dari sekolah SMA Islam Al-Jannah. SMA Islam Al-Jannah. Saya tanyain. Kan kemarin saya traktir tuh makan sate kambing. Ya saya ajak makan sate kambing lahap. Nah dilihat sama tim kita nih. Dia makan sate usus. Suka. Satu lagi makan sate ampela suka. Terus saya tanya. Kamu suka apa? Suka sate usus? Suka. Kamu suka apa? Ampela? Suka. Kamu suka apa lagi? Abang Atila suka apa? Nggak suka. Soalnya suka sate kambing. Ya udah. Sate usus nggak suka. Sate ampela nggak suka. Sate telur suka. Langsung tuh Pak 3 anak. Saya bilang sama tim YouTube saya kameramen. Beli sate-satean. 100.000 dapat 50 tusuk dimakan sama anak-anak yang lagi PKL. PKL bayar gak Pak Haji? Enggak bayar, gratis 2 minggu nginep gratis, makan gratis, bahkan alhamdulillah tiap hari saya beliin McDonald, bahkan tiap hari saya beliin burger. Nih burger tuh, burger ini McDonald. Mau tahu Pak dapatnya berapa? 2 karena kan anak muda. SMP, SMA. Kalau saya mah 1 aja. Dia mah 2. Saya kasih. Kok saya nggak dikasih? Ya ini kan udah tua bangka.
Udah tinggal itu doang. Kalau lo makan burger nanti kolesterol. Ini kan junk food, fast food, ya nggak boleh lah. Paling lo makannya ini. Apa namanya? Ya pisang rebus. Nah saya bilang tadi, beliin sate. Nih 100. Terus saya bilang, buat abang Tila, suka gak gitu? Kurang lahap Pak Haji, ya udah beliin sate kambing. Saya kasih duit 105, berapa saya kasih duit? Hah? 150.000 bos. Beli buat sate kambing. Ditanya sama Pak Sidik, Pak Haji itu kok tamu dimuliakan bener, kan anak-anak PKL. Pekerja, praktek kerja lapangan. Sampai dikasih, bos saya memuliakan anak-anak ini mau bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub saya. Makanya saya beliin burger tadi. Saya beliin ayam tadi 22 karena anaknya 3 jadi 6. Saya beliin 22 6. Belum saya makan, belum dimakan. Belum dimakan kan? Masih di sana ya. Ini orang udah ngasih uang tunai saya. 5 pak. Berapa ini 5 pak? 250 juta Pak. Tadi saya beli nggak lebih dari 300.000 apa 400.000. Taruhlah 500.000 deh. Tapi gantinya kita nih kadang perhitungan bos. Kita sholat biar dapat pahala. Nggak boleh. Sholat udah kewajiban. Sedekah. Baru sedekah 100.000 biar cair 10 miliar. Empret. Baru sedekah aja. Nah itu yang bikin hajat kita lemot bos. Coba Bapak jangan perhitungan sama Allah. Kita kadang perhitungan. Pak Haji saya udah riado kan hajat saya belum terkabul. Nggak mungkin terkabul. Lo nya perhitungan. Pak Haji saya udah sedekah ekstrim 10 juta kok hajat saya nggak cair yang 10 miliar. Nggak mungkin. Lo perhitungan. Janganlah. Ini saya baru memuliakan anak-anak saya tuh. Yang PKL di atas. Anak-anak saya beliin burger. Hari ini mau tahu Pak? Saya beliin burger 6. McDonald 6. Mie ayam. Mie ayam yang termahal. Mana mie ayamnya? Oh ini nih. Saya beliin tadi. Ya betul. 10. Tapi Allah gantinya apa? Uang. Ini kan teman-teman enggak. Saya udah meraktekin ilmu RDAE sebulan Pak Haji. Lah kok jadi nuntutnya ke gue? Emang yang ngabulin gue? Goblok gue bilang. Gak boleh dong. Itu kan ibadah buat Allah. Ngapain lo nuntut-nuntut gue? Kata Pak Haji saya mau dikasih duit 10 miliar. Pasti gue kasih. Bahkan 1 miliar gue kasih. Contoh Pak kita mau berangkat haji. Besok 2026. Supir saya ngebel. Pak Haji. Hajinya kurang 10.600.000. Iya betul? Hah? Man bayar man. Kurang 10.600.000. Ambil duitnya di tas hitam. Kurang 10.600.000 katanya. Gue yang bayarin. Dapat pahala. Apa enggak urusan Allah. Ini kan enggak teman-teman. Tamu-tamu. Pak Haji saya udah meraktekin 2 minggu. Ye, lu siapa? Gue siapa? Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Lu nuntut gue. Praktekin aja dulu. Nanti kan Allah nilai. Bener apa enggak? Pak Haji saya udah di sini nih selama 2 bulan. Lah siapa lu? Lu gak datang juga gue gak ribut. Janganlah bos. Jangan perhitungan. 10.600.000. Iya kurang. 10.600.000. Pakai uang yang jelek-jelek aja. Ngapain uang baru? Uang baru mah. Yang jelek kan ada. 10.600.000. Jadi maunya gue gitu bos. Jadi lu jangan bilang. Pak Haji saya udah hampir 2 minggu di sini. Bos jangan perhitungan. Berbuat, dan berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kebanyakan tamu RDAE. Perlombaannya belum dipraktekin. Hadiahnya udah minta. Belum apa-apa udah ngirim rekening. Bodoh. Lombanya belum udah ngirim rekening. Nggak usah nomor rekening juga gue japri. Kayak kemarin gue transfer 1 miliar.
Kayak kemarin gue berangkatin haji, ya betul? Udah gue lunasin belum? Tinggal kurang ini kan? 10.600.000 kan? Kasih 10.600.000. Gitu. Tuh gue bayar lu 10.600.000. Gue gak punya utang. Berangkat lo haji 2026. Makasih Pak Haji. Iya, 2026 bos gue berangkatin. Gue bukan saudara dia loh. Istrinya. Bukan, tetangga bukan, temen bukan, baru kenal baru. Namanya senjata makan tuan. Iya. Kayak tadi nih anak-anak gue nih yang di atas yang PKL. Saya tanya, Mak sukanya apa? Abang suka apa abang? Abang sukanya sate kambing. Ya udah. Ini gue kasih duit tadi. Berapa gue kasih duit tadi beli sate? 150.000. Coba bayangin bos. Saking perhatiannya. Sama sate usus. Coba bayangin bos. Bohong Allah nggak bales gue. Kebanyakan kan jawaban gini. Pak Haji, kenapa anak-anak dibeliin sate kambing, dikasih McDonald, dikasih burger? Oh iya, biar nanti dia promosi ke papa mamahnya, dia promosi ke papanya bahwa Pak Haji baik. Nanti dia promosi ke guru-gurunya atau ke kepala sekolahnya Pak Haji baik. Enggak, gue gak jawab begitu. Gue bilang, gue mau memuliakan Allah. Wasilahnya ini, hamba-hamba Allah yang lagi PKL ini. Begitu. Kenapa saya gak dibeliin sate kambing? Karena lu usianya udah kadaluarsa. Gue ngeri gue kalau paling lu sekedar sotomi aja dah. Paling kebanyakan risol. Aman. Lu jangan pada ngiri lu ya, awas. Pak Haji, itu kok Abang Tila dibeliin sate kambing? Ya itu kan masih anak-anak, masih pertumbuhan. Kalau ibu-ibu kan udah kadaluarsa, udah tulalit. Yang udah 2027 nggak keluar lagi stoknya. Kalau itu kan masih pertumbuhan. Jadi nggak boleh bos, kita kadang sama Allah perhitungan. Pak Haji, saya udah 2 bulan di sini. Kok hajat saya masih lemot lah? Kenapa nanya ke gue? Lu kenapa nggak nanya ke Allah bos? Ngapain nanya ke gue? Emang gue siapa lu? Nah maksud saya, cobalah bu, jangan perhitungan sama Allah. Kalau kita di 2 minggu, terus bu berbuat terus kayak Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Terus kalau Bapak bisa ngilangin sifat 18, plus Bapak bisa baca Qurannya pelan-pelan bertahap 12 juz. Bapak seperti Bu Isro. Saya berangkatin haji gratis suami istri. Begitu juga ibu. Bisa baca Qurannya 12 juz pelan-pelan. Ibu sifat 18-nya juga. Saya berangkatin haji kayak Bu Isro juga. Kan Bu Isro saya berangkatin 2006 suami istri. Bapak juga. Jadi ilangin sifat 18. Kata Bapak saya masih ada 6 lagi. Nah ilangin. Februari. Bisa? Ya. Nah, bos ada berapa kalau boleh tahu? Dari sifat 18, Bapak. Kalau saya mah begini Pak Ji. Semenjak saya nonton YouTube, sedikit-sedikit kan Pak Haji ngomong bahas di YouTube mana ya Pak Ji? Setiap sholat, tobat, baca saya misalkan ya, sunatan taubat, menghilangkan rasa gundah, lillahi ta'ala Allah. Satu, ya. Pak Ji. Dari semenjak itu Pak Ji, sedikit-sedikit. Nanti gelisah, ya, sedikit-sedikit. nanti murung, ya. Oh ya. Sedikit-sedikit udah lagi dipraktekkan Pak Ji. Oh ya udah. Iya, makanya sedikit-sedikit hilang. Cuman Pak Ji. Kok cuma? Suka dipancing-pancing. Sama siapa? Istri. Sama istri Pak Ji. Bisa gak istrinya kita bunuh? Biar gak tergoda. Suka ngeremelin Pak Ji. Kita bunuh. Biar hajatnya terkabul. Padahal saya kan lagi di sholat ini Pak Ji. Iya. Suka mancing-mancing Pak Ji. Belum pernah ya Pak Ji, maaf. Hah. Jadi suami yang sering Meraktekin. nonton YouTube. Oh nonton YouTube Iya. suami. Oh. Terus kata saya gini, ini lagi lihat apa itu Iya. teh. Bos pinjemin mic-nya coba. Oke. Gimana? Kata saya teh gini tiap hari ya, tiap jam, tiap menit. Lihat apa itu teh gitu kata saya teh. Saya lihat lagi ya lihat apa itu.
ngomong terus dilihat, terus baca Quran, dia baca Quran sampai dia tidur, Quran terbuka, dia tidur. Terus saya turun dari atas, udah tahajud. Itu sholat apa lagi lama, sholat sunat apa gitu ya kata saya teh. Terus saya cemberut sama dia. Terus lewat lagi, ngapain baca gitu? Terus dia bilang gini harus ngeremes terus. Apaan gitu? Kita saya teh jorok. Ngeremes nenen. Oh iya. Itu jorok kata saya teh gitu. Terus dia bilang ini katanya harus sebelum bangun tidur cebok ya Pak Haji. Terus diminum. Ya Allah jangan kata saya teh, takutnya saya teh dosa ya Pak Haji ya. Iya. Nggak mau kata saya teh gitu. Ih lihat coba di YouTube. Nah, saya nggak mau. Lihat apa sih sebenarnya gitu kan, saya nggak tahu, emang nggak tahu. Tadi pagi dia begini bilang, ayo kita ke sana ke Pak Haji. Nggak kemau kata saya teh gitu ya. Emang iya gitu. Pas gini, emang iya gitu. Coba aja ke sana lihat. Pas tadi di ruang tunggu, saya lihat kok Pak Haji baik. Bukan di depan Pak Haji ya. Saya baru pertama. Pak Haji baik. Orang nggak punya ongkos kesini dikasih ongkos. Baru saya pertama lihat di situ. Terus benar dia mau ngobatinnya secara ikhlas kata saya teh. Baru saya percaya. Iya. Bayangin Bu, orang dari Bengkulu disantet, berobat kemari, dia udah DH, daftar hitam. Jadi orang daftar hitam tuh udah dikirim burung. Cuit, burung gagak. Jadi pertanda bahwa dia tuh udah target. Datang ke sini kabur ke Bengkulu, pulangnya saya ongkosin 5 juta Pak ke Bengkulu. Suami, istri, anak ketiga dibawa pulang ke Bengkulu. Duit dari mana? Walaupun dia nggak cerita nggak punya duit, saya ongkosin tuh 5 juta pulang ke Bengkulu. Kamu udah sembuh, alhamdulillah. Ini yang parah lagi nih Pak. Tamu saya 11 disantet. Saya ada pikiran, kenapa jadi gue yang sakit ya? Akhirnya saya potong tuh kerbau saya Pak. Terus, Bapak mau tahu dalam perutnya? Kawat berduri, kawat elas, paku. Ya Allah. Kan kawat berduri mau masuk ke perutnya lewat mana coba? Kalau dimakan kan lewat mulutnya kan. Berduri kawat duri. Paku, kawat las. Panjang. Ya udah yang penting pokoknya pakaian saya sembuh. Udah. Tapi kok saya masih sakit juga ya nggak sembuh-sembuh ya. Sementara pasien saya udah sembuh. Saya potongin kebo saya. Cus, dalamnya kelereng. Aduh, ya udahlah. Jadi memang seperti itu. Tapi ya saya senang aja. Nggak bakal saya minta ganti. Bos, lo berobat bayarnya segini nih. Nih jadi korban kebo gue satu sama sapi gue. Enggak lah, dah. Jalanin aja. Jadi bapak maunya saya sama ibu coba paksain pakai ilmu kearifan lokal. Yang saya ajarin ke bapak dan ibu, bapak dan ibu harus praktekin. Kok gitu Pak Haji? Saya jarang ML Pak Haji. Iya harus. Karena kalau ibu nggak ML, nggak romantis, setannya goda. Lewat anak, ekonominya turun. Lewat orang, bapak gatal mau minjem, akhirnya jadi hutang. Tapi kalau bapak ML tiap hari, romantis, setannya nggak mau mendekat. Akhirnya kita jalanin ilmunya Allahnya mulus. Soalnya kita nih mau magerin bapak sama ibu, kuncinya cuma satu, romantis. Namanya cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Tapi kalau bapak dan ibu nggak romantis, setannya ada deket situ, saya nggak bisa. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya ke ibu nih, berani gak ibu tiap hari nawarin ke bapak ML? Itu doang pertanyaannya. Berani. Oke. Bapak mau gak kalau ditawarin ML sama ibu? Semangat. Dia pasti minta terus. Oh minta terus? Tapi saya jadi nggak mau. Aduh. Belum ngerti. Oh belum Pak Haji. ngerti. Belum ngerti. Sementara saya Malah kemarin malam Jumat. Naik ke atas ya. Apa? Malam Jumat kemarin. Mau ngasih? Enggak, capek kata saya. Aduh. capek apa Pak Haji cuma tidur. Oh iya iya. Gitu kata saya tuh. Terus pura-pura saya teh kalau dia mau ke atas tidur langsung saya. Ibu, ya Allah. Kadang sebulan 2 kali Pak Haji.
ML-nya. Iya, kadang sebulan 1 kali. Oke, janganlah. Jarang dikasih Pak Ji. Jarang dikasih. Jarang. Makanya kan gini ya Pak Ji ya. Kan semenjak nonton YouTube Pak Ji, Ya. oh, gara-gara ini kali ya. Iya. Saya makanya saya mau ngomong. Makanya saya dari tadi nunduk terus. Emang bener saya yang salah. Iya, jangan Bu. Karena kalau Ibu romantis, bohong Bu, nggak cair 10 miliar. Amin, Bohong amin, Pak. ya Allah, amin, amin. Tanahnya, Amin, amin. balongnya nggak bisa 1 hektar, 2 Amin, ya Allah, hektar. amin, ya Saya Allah. sabdain. Amin, amin, amin. Gitu. Amin Pak Haji. Cuma nawarin doang. Iya, siap. Nanti yang genjot Bapak, Ibu cuman ngangkang doang. Iya. Itu doang. Paling kakinya di atas, dibengkek sebentar. Gitu. Lu kenapa ketawa? Gak apa-apa Siap. ya. Siap Pak Haji. Nah, kedua, berani gak Ibu setiap pagi sebelum Bapak keluar dari pintu nih, Ya. keluar pintu, Ibu paksain gimana caranya Ibu nawarin Nenen ke Bapak. Seperti tadi dia nawarin Nenen ke suaminya. Jadi Suruh disedot. sedot Nenen, nggak disedot, nggak diisap, Ya. dikulum-kulum. Terus kalau mau gimana? Hah? Kalau mau gimana? Lanjut ML lagi yang kedua. Nanti saya yang bayar bonusnya. Ibu bapak yang ML, nanti saya yang bayar. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau pas ibu lagi kenyot, kok ibu becek nih alat kelaminnya terangsang. Udah naik dulu ke atas, ML dulu bentar. Gitu. Oh, Manjur jadi gak? ngaruh ya, Pak? Jempol Ya. 2. Jadi ngaruh harus ya. Iya. Oh iya. Jadi romantis. Iya, iya. Cinta kasih. Neneknya udah meraktekin zaman dulu. Berarti ini ilmu kearifan lokal kan? Iya. Nah bapak dan ibu praktekin. Apakah ibu bapak dagang sembako? Apakah bapak dan ibu buat cari jodoh? Kalau ibu cari jodoh atau mbaknya cari jodoh, alat kelamin yang perempuan jangan disebut. Takutnya nanti homo. Apa lesbian. Jadi yang disebut alat kelamin laki-laki. Buat bapak juga yang mau nyari jodoh, jangan disebut alat kelamin laki-laki, takutnya homo. Ayo datang, ayo datang, ayo datang. Alat kelamin perempuan yang besar-besar datang. Nanti yang besar datang tinggal bapak sortir sesuai dengan ukuran bapak. Yang gede langsung aja diabaikan, langsung ditukar tambah sama bandot. Yo, ibu apa pertanyaannya? Bebas, mic-nya mana? Ada gak? Yo, bapak lagi, ibu lagi malu. Yo, lagi besarin alat kelamin dulu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mempraktekin dari ibu yang pernah naruh ATM di CD itu. Tapi kok berhasil. Sementara saya prakteki kok udah berhari-hari sampai Nggak akan ATM terkabul. nggak terkabul. Kenapa Pak Haji itu? Nggak akan. Sebab Karena bapak meraktekinnya berharap. oh ya berharap. Berharap, nggak boleh. Jadi ilmu RDA itu nggak boleh. Syarat utamanya nggak boleh berharap. Iya iya iya. Karena ini ilmu kearifan lokal. Jadi orang zaman dulu orangnya tidak perhitungan. Makanya hajatnya banyak terkabul. Coba bapak lihat. Anaknya 9. Lahirnya normal. 9-9-nya ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi kapolda, ada yang pangdam, ada yang jadi direktur utama, ada yang jadi komisaris utama, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Karena dia melahirkan tidak berharap. Lillahi ta'ala, karena Allah. Nah kita kadang suka berharap. Nggak boleh. Jadi bapak praktekin aja lagi tapi nggak boleh berharap. Jadi bapak dan ibu ilmu RDAY boleh dipraktekin tapi nggak boleh berharap. Nggak boleh. Jadi kayak misalkan, saya berharap anak saya nggak ke rumah sakit, saya ambillah bajunya suami saya di lemari dipakein ke anak saya. Nggak boleh. Pakai aja udah diem. Kalau mau pakai ya bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah diniatin. Gitu boleh tapi berharap nggak boleh. Karena ada cerita orang berharap siap-siap kecewa. Tuh bapak kecewa. Janganlah. Nggak kecewa Pak Haji, cuma curhat aja gitu. Curhat. Dan ini Pak Haji kan kalau berdoa itu mengharapkan ridhonya Allah dan karomanya anak yatim piatu. Ada orang linglung transfer ke rekening ini itu.
Itu termasuk berharap apa enggak itu kalau pas berdoa begitu? Kalau titik enggak, kalau koma pasti berharap kalau ngomongnya ada komanya. Habis ijab udah titik. Bapak lihat ya, Bapak berapa kali datang ke RDI, Ibu lihat, Ibu udah berapa kali datang ke RDI. Pernah gak saya ijab kabul di masjid? Nggak pernah, saya di sini aja nggak pernah saya ijab kabul. Mau habis asar, mau habis maghrib, mau habis tahajud atau mau tahajud nggak pernah. Saya di sini aja. Kalaupun nanti sholat Idul Fitri, Idul Adha saya di masjid, saya nggak ijab, diem aja. Kok gitu Pak Haji? Karena saya udah tahu orang yang berharap siap-siap udah Bapak niatin aja dalam hati. Pasti. Tapi saya sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Apa? Ya. Istilahnya nggak usah berdoa tapi hatinya. Nggak usah berdoa, saya nggak setuju. Berdoa sama baca Quran bagus mana Pak Haji? Bagus baca Quran. Berdoa sama baca Quran bagus mana Pak Haji? Bagus baca Al-Quran. Karena di Al-Quran ada semuanya. Kalau berdoa, Bapak kalau belum terkabul nanti pasti kecewa, mutung. Saya udah ini kok belum terkabul. Janganlah. Udah aja Bapak baca Quran. Nanti doanya sendiri. Mbak Ratih Pak, alhamdulillah baru 2 juz baca Qurannya. Tapi alhamdulillah saya berangkatin umroh anak yatim besok tanggal 19 Februari. Saya maunya Bapak dan Ibu bisa berangkat juga. Dampingin anak yatim umroh. Iya gitu loh. Makanya baca Quran diwajibin. Tiap hari baca Quran. Iya baca Quran kayak makan sendiri. Jadi Bapak baca Quran tidak ada Pak di tempat manapun Bapak periksa. Gurunya ngewajibin baca Quran 12 juz. Bapak cek nggak ada. Hampir nggak ada. Hanya ada di sini aja. Tidak ada gurunya maksain sholat ba'diyah qobliyah. Bapak cek dimanapun. Nggak ada. Tidak ada gurunya maksain suruh sedekah subuh minimal 100.000. Nggak ada. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum mampu ya nggak apa-apa tabung dulu. Tapi maunya saya dipaksa. Tidak ada Bapak lihat gurunya melarang muridnya melanggar sifat 18. Hampir nggak ada. Hanya ada di sini aja RDI. Nggak boleh komen. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir, nggak boleh gundah, nggak boleh gelisah. Karena sifat itu nggak ada di Al-Quran, adanya di kita. Ayo dah kita keluarin. Bonusnya apa Pak Haji? Gue berangkatin umroh gratis. Bonusnya apa Pak Haji? Gue berangkatin haji gratis. Bonusnya apa Pak Haji? Gue kasih modal 1 miliar minimal. Maksimal 10 miliar. Tadi kan gue sama orang yang jualan kopi mana? Jualan kopi di Sunter. Masuk gak ibu-ibu? Hah? Ada. Tuh gua kasih modal 1 miliar. Betul gak? Yang dagang kopi. Yang ini belakangnya. Iya di belakangnya. Yang pakai hitam ya. Yang baju hitam. Gak apa-apa dia malu. 1 miliar. Betul gak Mbak? Saudara bukan, teman bukan. Tapi dia udah meraktekin ilmu RDI. Kenapa? Anaknya di Bank BNI 46. Perempuan. Padahal dia dagang kopi di pinggir jalan. Tidurnya di gerobak. Coba bayangin Bu. Dagang kopi di pinggir jalan di Sunter. Dagang kopi di Sunter di pinggir jalan dekat Honda. Seberangnya ITC itu kan ada jalanan tuh yang pinggir kali. Dagang kopi di situ, tidurnya di gerobak. Coba bayangin Bu. Praktekin ilmu RDAY. Anaknya diterima di Bank BNI 46, anaknya diterima jadi pramugara. Pesawat. Iya. Bapak kebanyakan meraktekin ilmu RDAY, anaknya jadi pramugara di Oplet. Janganlah. Pesawat. Nggak ada pramugara Oplet. Adanya Mandra. Sidul ada Betawi. Janganlah. Jadi saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya paksain. Praktekin ilmu RDAY. Tadi saya bilang sama Mbaknya, Mbak praktekin lagi berani gak Mbak? Siap Pak Haji. Nanti saya kasih hadiah 1 miliar tunai Mbak. Ya ini udah nanti pulang dia mau praktekin. Dia nggak tanya pasien saya lama. Kalau sini dia sama rombongan jamaahnya dia. Sekarang dia datang sama pamannya. Dari Pemalang. Nah dari Pemalang saya kasih hadiah. Saya berangkatin umroh ya. 120 berapa? 126. Saya berangkatin umroh.
Nah, nanti ibu juga semuanya harus berangkat juga.